Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Indri dan Ibu Hesti. Kami dari kelompok 26 pada hari ini akan memaparkan materi mengenai rancangan penelitian analisis isi. Berikut anggota dari kelompok 26 yaitu ada saya sendiri, Danya Adi Septiani, dan rekan saya Vira Aulia Rahma. Ini merupakan topik pembahasan kami pada hari ini, yaitu yang pertama ada pengertian analisis isi, yang kedua prinsip-prinsip analisis isi, yang ketiga jenis-jenis analisis isi, dan yang keempat langkah-langkah melakukan analisis isi. Penelitian analisis isi menurut beberapa para ahli. Yang pertama yaitu menurut Barelson dan Kerlinger. Analisis isi merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematik, objektif, dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak. Lalu yang kedua, menurut Krippendorff, analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat direplikasikan atau ditiru dan sahih datanya dengan memperhatikan konteksnya. Pengertian penelitian analisis isi selanjutnya yaitu menurut Weber. Analisis isi adalah sebuah metode penelitian dengan menggunakan seperangkat prosedur untuk membuat inferensi yang valid dari sebuah teks. Lalu yang keempat menurut Trivell, Lacey, dan Vico, bahwa analisis isi adalah pengujian yang sistematis dan dapat direplikasi dari simbol-simbol komunikasi di mana simbol ini diberikan nilai numerik berdasarkan pengukuran yang valid. Berdasarkan keempat pendapat menurut para ahli tadi, dapat disimpulkan bahwa penelitian analisis isi merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui kecenderungan isi dari komunikasi. Dan terdapat dua pendekatan yang sering digunakan, yaitu analisis isi kuantitatif dan juga analisis isi kualitatif. Materi selanjutnya adalah mengenai prinsip-prinsip analisis isi. Menurut Wimmer dan Dominic, dalam Subiakto, prinsip-prinsip analisis isi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip sistematik, yaitu penggunaan prosedur yang sama pada semua pesan yang dianalisis. Yang kedua ada prinsip objektif, maksudnya ialah bahwa hasil bergantung pada prosedur penelitian, bukan pada peneliti. Yang ketiga, prinsip kuantitatif dilakukan dengan pencatatan nilai dengan atau kekerapan yang menggambarkan beraneka isi pesan yang didefinisikan. Dan yang keempat, ada prinsip faktual, yaitu bahwa kajian dan pembahasan terbatas pada isi pesan yang tampak atau tersurat, bukan pada persepsi dan perasaan peneliti. Selanjutnya yaitu jenis analisis isi. Berdasarkan pendekatan yang digunakan, analisis isi dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu analisis isi kuantitatif dan analisis isi kualitatif, di mana keduanya akan dijelaskan lebih lanjut pada salindia berikutnya. Analisis isi kuantitatif. Analisis isi kuantitatif adalah teknik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi. Analisis isi ini ditujukan untuk mengidentifikasi secara sistematis komunikasi yang tampak atau manifest dan dilakukan secara objektif, valid, reliable, dan dapat direplikasi. Selanjutnya, yaitu langkah-langkah melakukan analisis isi kuantitatif. Yang pertama, merumuskan masalah penelitian. Yang kedua, melakukan studi pustaka. Yang ketiga, menentukan unit observasi dan unit analisis. Yang keempat, menentukan sampel. Yang kelima, menentukan variabel. Yang keenam, membuat kategorisasi dan pedoman pengodingan. Yang ketujuh, mengumpulkan data. Yang kedelapan, melakukan coding data. Yang kesembilan, mengolah data.
Yang ke-10 menyajikan data dan memberikan interpretasi, dan yang terakhir yaitu menyusun laporan hasil penelitian. Selanjutnya, analisis isi kuantitatif yang terdapat pada artikel yang berjudul "Analisis Isi Komentar Pemberitaan Mengenai Kasus Penistaan Agama oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok" pada portal berita Republika Online periode 6-12 Oktober 2016, di mana penelitian ini membahas lebih dalam lagi tentang isi komentar yang terdapat pada portal berita Republika Online atau ROL, khususnya tentang pemberitaan kasus penistaan agama oleh Basuki Cahayapurnama atau yang lebih dikenal dengan nama Ahok. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk lebih menjelaskan kejadian yang akan diteliti. Lalu ada analisis isi kualitatif. Analisis isi kualitatif adalah alat penelitian yang digunakan untuk menentukan keberadaan kata, tema, atau konsep tertentu dalam beberapa data kualitatif tertentu, misalnya teks. Dengan menggunakan analisis isi, peneliti dapat mengukur dan menganalisis keberadaan makna dan hubungan kata, tema, atau konsep tertentu. Analisis isi kualitatif memiliki kecenderungan memaparkan isi media, dilihat dari konteks dan proses dari dokumen-dokumen sumber sehingga hasil yang diperoleh lebih mendalam dan rinci mengenai isi media serta mampu menjelaskan keterkaitan isi media dengan konteks realitas sosial yang terjadi. Materi selanjutnya adalah mengenai tahapan analisis isi kualitatif. Proses penelitian analisis dengan pendekatan kualitatif memiliki beberapa tahap, yaitu pertama, tahap deskripsi atau orientasi, tahap kedua atau tahap reduksi, dan tahap ketiga atau tahap seleksi. Berikut adalah contoh analisis isi kualitatif. Pada penelitian analisis isi kualitatif pesan moral dalam film berjudul Kita versus Korupsi, penelitian ini difokuskan pada film omnibus berjudul Kita versus Korupsi dengan unit analisis penelitian adalah keseluruhan scene yang terdapat dalam film omnibus berjudul Kita versus Korupsi yang diteliti, yang mana berkaitan dengan bentuk-bentuk penyampaian pesan moral. Ini merupakan beberapa referensi yang kami gunakan untuk presentasi kali ini. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.